Mari hidup luar biasa. Dunia membentang untuk diraih. Dunia berkembang untuk jadi guru. Dunia takluk untuk jadi saksi. Dunia merunduk saat khalifah berjanji. Namun, apa yang terjadi? Ketika kaum pemuja merek bermain lidah, tunjukkan bukti materi lebih nyata. Dapat pula dilakukan secara empirik berdasarkan pengalaman. Rubah pola pikir, agungkan rasionalitas. Kalau tidak percaya, boleh berhitung secara kuantitatif. Siapa penguasa dunia saat ini? Para pengikut Rasulullah pun sebagian terpikat. Filosof-filosof menjadi begitu dominan dibanding ulama. Kebenaran diperdebatkan dengan menggunakan akal, bukan lagi wahyu ilahi Robi. Pluralisme, toleransi menjadi panglima. Radikal, intoleran, ekstrim menjadi stigma negatif. Olok-olok, bully menjadi hobi. Jenggot, celana cingkrang, cadar jadi popi. Apalah daya kalau yang dipunya tinggal doa. Apalah daya kalau yang dipunya tinggal ratap dan iba. Apakah daya kalau yang dipunya tinggal ujian dan hukuman. Tanpa sadar kalau doa adalah kekuatan terdahsyat. Doa Drupadi saja bisa kalahkan Kurawa. Tanpa sadar kalau ratap dan iba adalah kesadaran tertinggi. Ratap dan iba dapat menuju jalan kesadaran sebagai makhluk yang dolim, makhluk yang perlu pencerahan. Tanpa sadar, ujian dan hukuman merupakan jalur menuju derajat tinggi. Jalan mendaki lagi sulit untuk mendapatkan janji suci, janji dari ilahi Robi. Kaum pemuja merek memang diciptakan untuk ujian ketabahan, supaya kelihatan mana yang ingin hidup ini berarti, atau hidup serba enak, atau hidup biasa-biasa saja. Kaum pemuja merek memang diciptakan untuk menguji umat manusia. Apakah manusia tetap bersyukur atau justru kufur? Allah tunjukkan bedanya. Radikal, teroris, celana cingkrang, berjenggot, itu stigma negatif untuk umat Islam. Tapi dunia memperjelas siapa manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, apalagi di masa pandemi.
Nafsu mereka membuat akhir Ramadan yang bagi orang Islam ingin berbahagia, melupakan kebencian kepada sesama, bersenang-senang, tapi justru mereka gunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menganggap itu benar. Mereka menganggap itu sah. Begitulah Allah memberikan bukti golongan mana yang lebih suka membuat kerusakan di muka bumi. Bukan yang tidak sengaja di depan gereja, bukan yang tiba-tiba berani sendirian menyerang. Tapi ini negara, bukan lagi orang per orang yang masih harus dicari-cari buktinya tanpa saksi lagi. Yahudi membombardir Palestina. Tindakan yang sungguh-sungguh sangat biadab. Andai kata kebenaran itu menuruti hati nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Quran Surat Al-Mu'minin. Tapi sudahlah, Ramadan juga telah usai. Takbir telah berkumandang. Hari yang diimpikan telah tiba. Hari untuk bersenang-senang, hari bahagia, hari waktu tidak boleh ada kebencian. Idul Fitri. Bahkan sebagian besar kaum muslimin merindukan kembali bulan Ramadan yang akan datang. Berdoa kepada Allah agar tahun depan masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan lagi. Ramadan sengaja diberikan Allah untuk memberikan kesempatan selama 1 bulan dalam setahun. Bulan yang begitu mulia, bulan yang mampu menggugurkan dosa-dosa bulan-bulan lainnya. Pantas kaum muslimin rindu akan datangnya bulan Ramadan lagi. Namun kebanyakan orang hanya sebatas rindu. Begitu Ramadan usai, langsung pesta mendadak, bahkan berkepanjangan. Selesai bulan Ramadan dianggap sebagai hari kebebasan. Kebiasaan baik selama bulan Ramadan dilupakan. Tahajud ditinggalkan. Infak sedekah lupa. Hidup seperti biasa. Bagaimana dengan rindu pada Ramadan? Kalau hidup seperti itu, belajar tuntunan Allah dan Rasul-Nya nanti dulu. Hidup itu berat. Kadang banyak tujuan yang hendak diraih. Bahkan tidak jarang
banyak target dan tujuan itu gagal. Kalaulah banyak nikmat yang gagal diraih, namun tetap beriman kepada Allah Rabbul Alamin dan mengikuti jalan hidup Rasulullah sebagai nikmat yang paling besar di muka bumi, insya Allah rezeki itu akan datang dari mana saja dan dalam berbagai bentuk. Rasulullah yang memberi berita bahagia, Rasulullah yang mengajarkan umat manusia untuk hanya menyembah kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Rasulullah yang memberi kabar gembira jika dikala umat berduka karena terkena musibah, hendaklah hanya bersandar kepada pertolongan Allah Rabbul Alamin. Dunia ini diciptakan tidak sia-sia. Tentu begitu juga kita dalam menjalani hidup. Jauhi hidup biasa-biasa saja. Mari kita menuju hidup yang luar biasa. Islam, iman, dan ihsan. Mempelajari Islam lagi untuk meningkatkan iman dan berusaha mencapai ihsan. Posisi seseorang yang telah merasa melihat Allah, paling tidak dia merasa Allah telah melihatnya. Dengan demikian dia merasa harus hati-hati dalam mengambil tindakan. Dia merasa Allah telah melihatnya. Sholatnya menjadikan dirinya menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya yang akan dihisab pertama kali nantinya. Wallahu a'lam bishawab.